Jadi ini teman-teman untuk kondisi Honda Jazz RS tahun 2010 dengan transmisi manual. Kilometernya di 185.000. Kondisinya masih cukup cakep dan kondisinya masih full standar, teman-teman. Bisa bawa pulang mobil ini di harga 100. Kita kedatangan mobil yang digandrungi oleh para kaum kaula muda nih. Karena ini mobil Jazz, orang udah tahu lah ya, saya nggak perlu jelasin banyak-banyak. Ini mobil favorit banget karena memang dia tampilannya enak banget kalau misalnya buat dimodifikasi ke arah JDM atau Japan Domestic Market. Jadi ini enak banget dan mobilnya pun banyak banget peminatnya, banyak banget pemakainya, sampai generasi yang terakhir aja masih banyak. Nah ini kita di belakang juga punya nih kebetulan, dan ini harganya udah murah banget teman-teman. Dan sebelum kita bahas mobilnya, jangan lupa juga untuk di subscribe channel YouTube dari Martak Auto Beauty dan dicek sosial media kita semuanya, ada Instagram dan juga ada TikTok. Kita disclaimer dari awal bahwa mobil-mobil yang ada di Martak Auto Beauty itu bergaransi bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli. Mesin dan transmisi juga digaransi, jadi teman-teman gak perlu khawatir kalau misalnya beli mobil bekas di showroom Martak Auto Beauty. Dan kalau misalnya teman-teman mau datang ke showroom kita, tinggal langsung aja searching di Google Map Martak Auto Beauty. Kita ada di Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Atau kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya jauh lebih detail, bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di deskripsi. Itu nomornya Bang Asraf selaku owner dari showroom Martak Auto Beauty. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mobil yang di belakang aja nih ya. Ini mobil Honda Jazz, masuknya dia hatchback ya. Karena belakangnya rata, ini mobil udah legend banget karena sekarang udah discontinue, dia udah digantikan oleh City Hatchback yang walaupun sebenarnya banyak yang kecewa ya kenapa penggantinya City Hatchback, karena mobil ini memang benar-benar sangat-sangat bersaing apalagi dengan kompetitornya yaitu Toyota Yaris. Sementara Yaris sekarang masih berlanjut sampai Yaris Cross, tapi Honda Jazz sudah disuntik mati di Indonesia. Jadi dia terakhir itu udah nggak ada gantinya, jadi udah diganti dengan City Hatchback. Nah, yang di belakang ini kita punya Honda Jazz yang tipe RS paling tinggi, tahunnya 2010. Dia transmisinya kebetulan yang manual. Dan ini mesinnya 1500 cc, penggerak roda depan ya teman-teman. Warnanya ini warna abu-abu yang kebetulan banget ini mobilnya kondisinya full standar. Jadi enak banget teman-teman. Dan ini kalau misalnya dilihat dari tampilan depan, ini memang walaupun tipe paling tinggi, tapi karena dia tahun 2010, dia headlampnya masih yang halogen biasa, ya kan, lampunya juga semuanya full halogen. Dan yang RS ini walaupun tipe paling tinggi, tapi dia belum dapat fog lamp. Ciri khasnya dari mobil ini, dia grillnya lumayan mini ya, kecil banget ya kan, dan ini dia honeycombnya benar-benar bolong. Dan di bagian bawah juga bolong. Nah, surat-suratnya ini Jakarta Timur, genap pajaknya bulan 2, teman-teman. Ini mobil sebenarnya enak buat dipakai perkotaan, ya kan. Terus makanya kenapa banyak peminat anak muda, karena banyak yang memodifikasi mobilnya, mau dari mesinnya, ya kan, pasang dashtek biasanya, ya kan, remap segala macam, atau pakai body kit, atau pakai full spoon, itu biasanya banyak banget. Karena kalau misalnya di Jepang itu ada Jazz Fit, ya, itu biasanya jadi acuan untuk modifikasi mobil Honda Jazz ini teman-teman. Dan ini tahunnya tahun 2010. Kalau tampilan depan standarnya seperti ini. Di bagian samping juga dia sudah dilengkapi dengan talang air ya. Terus dia model handle-nya masih yang model zaman dulu ya. Klip ke atas kayak gini ditariknya. Dan kuncinya juga masih yang biasa ya kan. Tapi dia sudah retractable mirror dan electric mirror. Dan sennya juga sudah ada di spion, jadi bukan ada di fender lagi. Terus juga untuk velgnya dia masih yang standar ya. Ini dia pakai yang ring 16, profil bannya 185/55 dan bannya masih tebal-tebal teman-teman. Nah, khasnya dari Honda Jazz adalah dia punya pilar kaca yang depan ya. Kaca pilar ini lumayan panjang dan di bagian depannya ini ada plastik covernya. Jadi emang khas banget lah ya, karena memang dia straight ke depan banget. Jadi set gitu. Terus di bagian sampingnya dia ada side skirt juga di bagian bawah, sisanya semuanya oke. Dan ini kondisinya mobilnya cakep banget, warnanya abu-abu ya. Ini bebas tabrak, bebas banjir juga teman-teman. Nah, ini bagian belakang dia juga ada roof spoiler dan ini ada emblem Mugen. Ini kayaknya sih harusnya tambahan ya, karena kalau yang Jazz RS tahun ini kalau nggak salah roof spoilernya nggak seperti ini. Tapi nanti teman-teman kalau misalnya yang lebih paham silahkan tulis di kolom komentar, karena ini dia lumayan cukup sangar ya, roof spoilernya cukup besar. Dan ini ada emblem Mugen, dia juga ada antena di bagian atas, sudah ada defogger sama wiper belakang, ada garnish hitam juga di belakang sini ya. Dan untuk
mobil tahun ini dia belum dapat sensor parkir di bagian belakang. Mufflernya sudah muffler cutter juga di bagian sebelah kanan kalau dari belakang ya. Nah, bagasinya kita coba cek. Oke, ini dia mobil hatchback dan memang ground clearance-nya nggak terlalu tinggi, ini cukup dibilang pendek ya, jadi cocok buat perkotaan. Nah, bagasinya ini gede ya untuk hitungan mobil kecil, karena memang bisa dilihat teman-teman, untuk ban serepnya ada di bagian bawah ya kan, dan kondisinya masih oke banget. Toolkit semuanya masih lengkap, untuk hood juga ada ya kan. Terus di bagian kanan ini ada tambahan tempat penyimpanan di sini. Dan kalau misalnya teman-teman butuh kapasitas yang jauh lebih besar, tinggal lipat aja jok bagian baris kedua, dia akan rata lantai, jadi makin gede lagi ya kapasitas bagasinya. Nah, kalau gitu kita coba cek ke bagian interiornya nih, karena saya juga cukup penasaran untuk bagian interiornya. Tuh, bisa dibilang ya, ini cukup pendek mobilnya, apalagi ground clearance-nya lumayan pendek. Tapi kalau misalnya untuk si polisi tidur di Indonesia ini masih cukup oke, yang ukurannya normal ya, bukan yang benar-benar gede banget. Nah, ini kita coba cek ke bagian interior, kita sambil nyalain mobilnya. Oke, ini dia transmisinya manual. Oh, masih langsung jreng ya, langsung nyala. Jadi mesinnya normal, siap pakai mobilnya ya kan, nggak perlu ke bengkel-bengkel lagi. Ini kita coba nyalain untuk AC-nya. Nah, kalau misalnya dari segi interior, ini kondisinya semuanya masih full original bawaan mobilnya. Jadi paling cuma yang nggak original ada di bagian head unit, karena kan dia memang belum ada built-in head unit ya. Untuk tahun segini dia pakai Kenwood yang single DIN, dan dia sudah USB, bisa aux juga ya kan. Jadi teman-teman untuk mau dengerin musik segala macam itu masih bisa banget. Terus khasnya dari dashboard Honda Jazz ini emang benar-benar nggak flat ya, jadi banyak banget lekukan-lekukan, terus juga banyak banget garnis-garnis, permainan warna, permainan lapisan, jadi nggak ngebosenin di bagian dalam. Selain itu juga banyak banget fungsinya, kayak di sini ada cup holder, terus di depan kisi AC kiri kanan ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka, ada laci di bagian atas, terus ada laci juga di bagian bawah. Padahal ini mobilnya kecil, tapi tempat penyimpanannya itu banyak banget, jadi memudahkan kalian kalau misalnya dipakai mobilnya harian dan pengen nyimpen sesuatu, itu banyak banget tempatnya. Di bagian tengah aja banyak tempat penyimpanan ya, terus di bagian belakang rem tangan juga ada cup holder juga, jadi nggak akan kehabisan tempat penyimpanan teman-teman. Untuk setirnya ini tipe RS, dia modelnya memang seperti ini, khas ya, palang 3, dan dia sudah ada SRS airbag di bagian sisi driver sama passenger. Tapi dia memang belum ada tombol di bagian setir ya. Terus juga dia sudah electric mirror sama retractable mirror juga. Terus untuk speedometernya dia khasnya Jazz ya. Jadi benar-benar banyak konturnya. Dan ini kilometernya di 185.000 ya teman-teman, untuk mobil di tahun 2010. Dan ini warna ambience dari speedometernya warna orange. Jadi emang tone warna mobil tahun 2010-an lah ya. Terus juga ciri khas dia di bagian dashboard tengah juga, dia untuk pengaturan AC-nya masih putaran seperti ini, dan dia ke atas ya, bukan biasanya kan datar. Kalau ini dia ke atas seperti ini. Terus juga di bagian tengah sini dia ada rear defogger juga, terus ada pengaturan AC juga, sama ada pengaturan sirkulasi udara di bagian dalam atau bagian interior si mobil. Terus di bawah juga ada power outlet, di sini 12 volt. Joknya masih full original dan belum ada yang sobek dan nggak kempes ya, jadi semuanya masih bagus. Dan joknya ini termasuk jok yang enak, dan Honda Jazz ini walaupun kecil tapi dia ruangnya cukup lega teman-teman. Untuk lampu dia memang masih yang halogen, terus juga sun visornya di sini yang ada cerminnya cuma di bagian sisi passenger aja, tapi dia nggak ada lampunya. Jadi ini sih khas banget ya, kalau misalnya ada orang yang zaman dulu pengen banget punya Honda Jazz tapi belum kebeli, terus baru kesampaian sekarang ya, ini cocok buat nostalgia ya. Karena mobilnya juga enak sebenarnya teman-teman. Nah, terus di bagian belakang kita coba cek. Nah, ini enak karena masih originalan, jadi kita bisa benar-benar rasain ya, rasa seperti kondisi baru zaman dulunya kayak apa. Nah, ini saya duduk di bagian belakang, dia udah dapat speaker juga di bagian door trim, kiri dan kanan ada cup holder juga ya. Terus di bagian tengah sini juga ada lampu. Tuh, lampunya dia masih halogen, ada back pocket kiri kanan,
Tapi memang dia belum ada power outlet di bagian belakang ya, karena memang zaman dulu handphone belum terlalu banyak beredar. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau duduk bertiga di tengah ini bisa banget, karena dia seat beltnya ada 3 titik. Terus dia joknya juga nggak yang datar gini, jadi agak turun di bagian belakang, jadi enak buat nopang paha ya. Terus di bagian tengah ini dia memang nggak ada untuk armrest, karena dia pembagian si joknya itu 60/40. Jadi dia nggak punya armrest, tapi dia ada headrest kiri dan kanan gitu. Nah uniknya di mobil ini, dia untuk seat beltnya ada penyangganya dulu nih di bagian pilar C-nya. Jadi kan biasanya dia nempel di pilar ya, cuma dia ada penyangganya, jadi agak lucu nih ya. Agak ngalangin kaca sebenarnya, cuma emang nggak perlu ngelihat juga kita di bagian pilar C. Cuma itu unik aja gitu. Nah, jadi ini teman-teman untuk kondisi Honda Jazz RS tahun 2010 dengan transmisi manual. Kilometernya di 185.000. Kondisinya masih cukup cakep dan kondisinya masih full standar, teman-teman. Bisa bawa pulang mobil ini di harga 119 juta, masih boleh nego. Pajaknya juga hidup ya teman-teman. Bulan 2 genap tahun 2025 untuk si platnya. Jadi mepet 1 bulan, bisa untuk bahan negosiasi. Ini surat-suratnya Jakarta Timur. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngecek mobil ini, terutama yang nggak terlalu ngerti karena ini tahun 2010, saya rekomendasikan buat teman-teman bawa pihak inspeksi ya, atau montir kepercayaan, supaya teman-teman jauh lebih enak. Dan kalau bisa test drive dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau beli online, kalau bisa kirim saudaranya atau kenalannya siapa untuk mengecek mobilnya supaya jauh lebih aman gitu. Walaupun kita sudah kasih garansi ya, bebas tabrak, bebas banjir, kondisinya semuanya, tapi supaya lebih enak lagi teman-teman bisa langsung cek aja langsung, dan bisa langsung bayarin di 119 juta, masih boleh nego. Jadi itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat untuk mobil Honda Jazz 2010 ini, silakan langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah atau di deskripsi. Itu nomornya Bang Asap selaku owner dari showroom Martak Auto Beauty. Mobil jamin bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, surat-surat jamin keabsahannya, mesin transmisi juga digaransi. Jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kali ini. Yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan yang belum follow, di follow dulu sosial media kita Martak Auto Beauty. Kalau gitu saya pamit, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.